Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat ternak rumahan semua. Saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju sawah untuk melihat langsung contoh bibit ikan nila yang akan kita pesan. Sesuai judul, kali ini Chickenku coba share pengalaman dari mencari bibit ikannya, lalu dikarantina hingga dibesarkan di kolam sistem bioflok. Sambil kita menunggu persiapan ternak ayam petelurnya dimulai. Saat ini kita sudah sampai ke persawahannya atau empang, atau istilah di daerah sini saben, yaitu kolam ikan dari tanah. Tempatnya di persawahan. Jadi kita saat ini langsung ke petani ikannya milik Mas Yahya di Kediri. FB-nya kalau nggak salah Iwak Balap. Terus apa yang akan kita lihat atau kita cek sehingga harus repot-repot datang ke lokasinya langsung, ke petani ikannya langsung. Yang harus kita perhatikan diantaranya adalah melihat kualitas indukan ikannya. Indukan ikan nila yang bagus yaitu seperti apa? Setidaknya usianya antara 1 hingga 2 tahun dan ukurannya jumbo, berat sekitar 1 kilo lebih. Untuk jantannya semakin berat akan semakin bagus. Di sini kita bisa cek langsung dan bisa lihat langsung indukan-indukannya yang masih berada di kolam. Kemudian sama petani ikannya kita juga diperlihatkan contoh-contoh bibit ikannya. Mintanya ukuran berapa yang akan kita pesan. Ada ukuran 5 hingga 7 cm-an, kira-kira seperti ini, ukuran korek biasanya kita sebut, atau ukuran 7 hingga 9 seperti ini. Nantinya kalau hasil panennya bagus, maka kita bisa berlangganan. Karena kita beli bibitnya akan rutin setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau bahkan 3 bulan sekali. Sekali pesan bisa sekitar 50 kg hingga 100 kg. Atau sekitar 8.000 hingga 10.000 ekor sekali tebar. Biasanya kalau bibit ukuran 5 hingga 7 cm-an, 1 kg isinya bisa sekitar 120 hingga 150 ekor. Kalau yang lebih besar ukuran 7 hingga 9 cm-an, per kilogramnya isinya sekitar 100 ekor hingga 120 ekor. Ditambah lagi bonus untuk gantinya kematian. Kalau sudah oke, sudah deal, nantinya bibit-bibit ikan ini akan diantar ke lokasi kita sesuai kesepakatan. Seperti ini, terkadang bibit ikannya diantarnya malam, terkadang juga sore hari. Karena kebetulan di sini ada 2 jenis kolam, yaitu kolam berbentuk bulat dan satu lagi kolam berbentuk kotak atau persegi panjang. Kalau kolam berbentuk bulat dengan diameter 4,5 meter dengan tinggi air 1 meter, maka total volume airnya sekitar 16 kubik. Diberikan 16 titik aerasi. Biasanya awal tebar bibitnya di kolam bulat ini sekitar 3.000 ekor. Kalau untuk kolam kotak atau kolam persegi panjang, ukurannya sekitar 5 kali 4 meter, maka total luasnya sekitar 20 meter persegi. Kita isi air setinggi 1 meter, maka volume airnya sekitar 20 kubik. Kita pasang 20 titik aerasi. Untuk kolam kotaknya biasanya kita isi ikan sekitar 4.000 ekor per kolam. Untuk itulah sebelum memasukkan bibit, air kolam ketika sudah kita isi dengan air, kita berikan aerator kecil saja, lalu kita biarkan sekitar 5 hari hingga 7 hari terlebih dahulu. Baru ketika bibit ikannya datang, kolam kita berikan garam krosok seperti ini. Kolam-kolam ini juga sudah dikondisikan, diberikan garam krosok dengan takaran 1 kg garam untuk 1 kubik air, atau setiap 1000 liter air butuh 1 kg garam krosok. Pemberian garam ini bisa dilakukan 1 jam sebelum bibit-bibit ikan dimasukkan ke dalam kolam, ataupun setelah bibit-bibit ikan ini sudah dimasukkan ke dalam kolam semua, baru garamnya ditebar. Itu pun tidak masalah. Ini kebetulan sedang pengisian bibit ikan yang baru. Bibit ikan ini baru saja datang. Jenisnya ikan nila merah dan ikan nila hitam. Kami memesan bibitnya dari luar kota. Hitungannya per kilo isi sekitar 100 ekor hingga 120 ekor per kilogramnya. Seperti biasa, ketika baru datang kita biarkan dulu di kolam sekitar 30 menit agar suhu di dalam kantong plastik beradaptasi terlebih dahulu dengan suhu yang ada di kolam yang akan ditempati ikan-ikan ini.
sehingga mengurangi stres pada ikan. Kita persiapkan dulu 2 bak yang kita isi air 3/4-nya. Kebetulan di sini ada bak warna biru dan satu lagi bak warna hitam. Kita siapkan juga jaring ukuran seperti ini yang muat ketika kantong plastik ikan dimasukkan. Untuk bak kedua atau bak warna hitam sudah kita berikan garam ukurannya sekitar setengah gelas aqua atau 1 genggam ukuran dewasa. Ikan-ikan ini kita ambil dari kolam lalu kita buka karetnya. Setelah kita buka, kita balik posisinya, kita tuang ikannya ke dalam jaring yang sudah kita persiapkan tadi. Tuangkan secara perlahan dan hati-hati biar ikan-ikan ini tidak kaget dan stres atau terluka. Kalau sudah, segera angkat untuk ditiriskan. Biarkan tetesan airnya seminimal mungkin, sesedikit mungkin, lalu segera direndam di bak kedua yang sudah kita isi air garam tadi. Rendam sekitar 15 hingga 20 detik. Kemudian barulah kita masukkan ke dalam kolam dan saat membalik jaring lakukan secara perlahan-lahan. Proses penebaran sudah selesai untuk kantong pertama dan kita ulang lagi kantong-kantong berikutnya seperti langkah-langkah dari awal tadi. Hari ini ada sekitar 24 kantong plastik yang kita pesan. Bibit ikan ini masing-masing kolam diisi sekitar 12 kantong. Ada kolam yang diisi bibit ikan nila merah seperti ini, ada juga bibit ikan nila hitam seperti ini. Prosesnya sama seperti tadi. Setelah dibuka, ditiriskan sebentar lalu direndam di air garam sekitar 15 hingga 20 detik. Baru kemudian dimasukkan ke kolam dengan berhati-hati. Sesekali air di bak pertama bisa kita buang setengahnya atau keseluruhannya. Kalau kolam Anda lebar, terkadang ada beberapa plastik kantong ikan yang terbawa arus sehingga menjauh. Untuk itu biasanya kita persiapkan paralon untuk mengambilnya. Ini berlaku bagi kolam-kolam yang mungkin saja kondisinya agak sulit karena masing-masing peternak kondisi kolamnya berbeda-beda. Kalau kolam bulat tentu lebih gampang, terutama yang diameternya tidak terlalu lebar. Selain diberi garam krosok, pada masa karantina ini, kalau saya biasa juga menambahkan aquaseptic larutan steril. Dosisnya biasanya 1 tutup botol untuk 10 kubik air. Jadi kalau kolam seluas ini 20 kubik, kita berikan 2 tutup botol. Pemberiannya sore hari atau setelah tidak panas terik matahari lagi, atau setelah lebih redup, tidak panas materinya tidak terlalu terik lagi agar cairan ini bekerja lebih efektif. Tujuannya diperlakukan demikian agar kita sterilkan terlebih dahulu ketika awal bibit memasuki kolam. Jadi bibit-bibit ikan ini tidak membawa bibit penyakit yang berakibat banyaknya jamur dan kematian di kemudian hari. Jadi perlakuan seperti ini sebagai bentuk pencegahan. Demikian video dari Chicken Coop kali ini, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih telah mengikuti video-video dari Chicken Coop selama ini. Salam sehat, salam sukses selalu buat kita semua. Terima kasih.